Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah, pada siang hari ini kita bersua lagi para pemirsa di acara atau program Bincang Santai Menata Kehidupan, atau kita singkat dengan nama Bisa Mapan. Tujuannya apa? Niatnya hanya untuk memberikan saling motivasi, saling menyemangati, saling sharing tentang masing-masing narasumber yang kita undang pada hari ini. Alhamdulillah, ini salah seorang sahabat dan kakak saya boleh dikata. Beliaunya berkenan untuk sharing buat kita semuanya. Diperkenalkan, beliau adalah nama Muhammad Abdan Dadang. Ya. Beliau ini Dadang, panggilannya Dadang. Bang Dang kalau saya panggil biasanya, Bang Dadang. Beliau juga aktif mempunyai bidang usaha di bidang penerbitan, percetakan, dan toko buku, CV Karunia, dan aktif juga menarik ini di organisasi IKP Jatim sebagai wakil ketua, dan di organisasi PBGI Jatim, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia, sebagai wakil ketua juga. Subhanallah, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Dang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Pak Bos Dadang ini. Kalau saya panggilannya Ustadz, nanti saya panggil Pak Bos. Ini alhamdulillah ini terima kasih Pak Turluan disempatkan untuk berbagi pengalaman dan ilmunya dengan kita semuanya. Nantinya mudah-mudahan jadi manfaat buat semua. Jadi untuk awalnya mungkin Bang Dang atau Pak Dadang bisa memperkenalkan supaya pemirsa di sini juga paham. Siapa tahu tiba-tiba Bang Dang buat pameran buku di suatu tempat, terus ketemu sama pemirsa, oh itu loh Pak Dadang yang dulu pernah ngisi acara. Monggo Bang Dang, mungkin sehari-harinya seperti apa Bang Dang, aktivitasnya dan lain sebagainya. Tafadhol, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdan Dadang, tapi di mana-mana Pak Dadang aja. Soalnya nama Abdannya itu biasanya ayah saya Hasan Abdan, Pak D saya Ayub Abdan, semua Abdan. Oh, semua Abdan ya. Ya, nama keluarga. Nah, untuk usaha, karena kebetulan saya anak pertama, meneruskan usaha orang tua. Dulunya ayah saya Pak Hasan Abdan itu yang merintis usaha dari kecil, dari masih muda, anak yatim. Terus SMA yang dibayari paman-pamannya gitu. Setelah lulus SMA-nya itu SMEA di Jalan Keranggan situ. Zaman dulu nggak banyak kayak sekarang. Terus kerja di toko buku, kemudian buka toko buku sendiri, kemudian ada buku yang laris diterbitkan sendiri, berusaha karena kemampuan untuk melihat mana yang bisa laku. Terus terdagang lah intinya. Terus kemudian penerbit menyatakan keluar, akhirnya punya percetakan sendiri sampai beliau akhirnya jadi satu paket, memang satu jalur itu, satu alur. Dari penerbitnya yang membuat bukunya, kemudian yang mencetak percetakannya, Masya Allah, menjual bukunya melalui toko buku. Ya, top ini. Satu jalur hulu ke hilir. Ya, karena itu memang tuntutan. Misalnya dulu saya ingat waktu saya SMA itu, ayah saya kalau nyetakkan buku keluar, akhirnya kan untuk nyetakkan yang banyak di mana-mana bisa, tapi untuk nyetak contoh-contoh buku yang kecil akhirnya kan harus bikin percetakan sendiri untuk mempermudah aja. Dan itu semua rezeki dari Allah, sudah garisnya dari sana. Terlalu banyak orang yang bantu ayah saya, sehingga misalnya suppliernya yang dari Jakarta tiba-tiba, ini saya beli mesin baru Pak Hasan, ini
mesin yang lama pakai beliin, tapi bayarnya terserah. Alhamdulillah. Kemudahan itu terus menerus sampai saat ini. Setelah ayah saya meninggal, saya nggak meneruskan karena buku itu kan sebenarnya butuh telaten aja. Dan saya merasakan sendiri, kalau dulu saya sering ngeyel ke ayah saya, mentang-mentang kuliahnya di Fakultas Ekonomi, ayah saya lulusan semuanya kadang-kadang harusnya begini ya, harusnya begini. Tapi ternyata yang banyak menghasilkan uang yang kayak ayah saya ini, bukan kayak saya. Masya Allah. Iya, Saya ingat itu dulu karena biasa, masih jiwa muda, masih semangat-semangatnya gitu. Tapi lama-lama ada banyak nasihatnya dari orang-orang, dari orang alim juga, dari keluarga. Itu loh, belajar kayak ayahmu. Memang setiap orang kan punya kecerdasan sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri. Nggak bisa meniru 100%, nggak bisa. Tapi nasihat-nasihat yang penting itu salah satunya yang saya ingat dari ayah saya itu apa, misalnya modal saya itu cuma satu, saya bisa membesarkan kamu sampai bisa kayak punya rumah kayak gini, ini semua modalnya cuma satu. Apa itu? Kepercayaan. Masya Allah. Kalau saya nggak dipercaya orang, nggak mungkin orang kirim buku ke saya untuk saya jual di tokonya. Benar. Kan gitu. Benar. Saya ingat waktu masih kuliah atau SMA itu masih biasa, orang tua mesti ngomongnya gitu ya. Tapi lama-lama umur saya juga bertambah, banyak omongan orang tua saya, ayah saya itu yang terjadi di saya. Jadi ternyata gitu ya. Makanya yang bagus-bagus pasti saya ambil. Seperti kepercayaan itu, alhamdulillah dengan modal itu aja sebenarnya. Kalau modal uang sih nomor 2. Pak Didu juga tahu kalau dulu pernah proyek-proyekan juga ada teman yang di Magelang itu yang ngebosi. Saya nggak butuh uang juga, dia yang pakai uangnya dia. Masya Allah. Itu kan artinya nomor 2 itu. Dan ayahnya Mas Anto itu juga, kalau saya ada proyek butuh berapa Mas? Sebenarnya kelakuannya Mas Anto itu mestinya dia yang modalin, tapi dia ngadep ke bapakku aja. Akhirnya dipinjemin lah modalnya. Modal yang tanpa bunga, tanpa macem-macem, dan enak, nggak pakai tanda tangan, nggak pakai foto apa-apa, tiba-tiba dikasih cek itu suruh kerja gitu aja. Tapi kalau sudah selesai nanti kembalikan gitu aja. Nah itu mungkin untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang lain juga, itu yang saya sharing, yang paling penting itu modal nomor 1 itu kepercayaan. Orang nggak bisa kerja pun, nggak bisa kerja kayak apa, cuman jadi marbotnya masjid itu, di Masjid Bendul Merisi itu dia bisa berangkat umroh dibayarin orang-orang kok. Karena dia bisa dipercaya. Iya, betul. Percaya, semua orang percaya, itu salah satu contoh aja. Akhirnya orang-orang patungan, ini mau berangkatin, uangnya kurang berapa? Ada yang 500, dan 300, ada yang 2 juta. Ya, itu kan contoh aja. Iya, benar. Nah, kembali ke usaha seperti itu. Jadi modal utama yang saya pakai akhirnya, karena saya ingat dulu waktu baru lulus kuliah, kepinginnya kerja sesuatu, hasilnya banyak, dagang gini jual, ternyata dibohongin orang. Pada saat itu saya harus menanggung hutang 70 juta lebih lah. Karena dimakan sendiri. Tapi dari situ saya pikir, ya sudah, katanya saya, kamu daripada putus asa gitu, saya tutup aja hutangnya, nggak masalah. Tapi kamu kerja yang benar kan gitu. Itulah kekuatannya orang tua. Padahal saya sampai kurang anak muda ya, saya SMA juga ikut pecinta alam, teman saya yang gondrong-gondrong itu kurang banyak kayak apa. Mas Didut mungkin tahu. Mbak Didut kalau tahu, ada ampi, ada macam-macam, itu semua solider ke saya. Mau, ayo kita ke rumah orangnya, kita hajar orangnya yang hutang. Semangatnya masih gitu ya, kita datangin semua. Ada teman dari Pemuda Pancasila, dari macam-macam. Tapi setelah lapor ayah saya, kamu mukulin orang itu dapat apa? Emang uangnya dapat? Enggak dapat, nanti malah masuk penjara. Ya, benar. Dulu. Tapi pikir benar juga ya.
Terus gimana ya sudah, kalau bukan rezeki ya cari lagi gitu. Tapi yang itu saya pikir ya pelajaran dari itu, sejak itu saya nggak mau berusaha dengan modal sendiri karena takut dibohongin orang. Dah pakai modalnya orang lain supaya kalau saya kerja sendiri, pengalaman beberapa tahun dulu, sempat 5 tahun atau berapa, nggak pernah dapat duit. Iya. Karena terlalu sombong mungkin ya. Wah, keputusannya ini ternyata salah, padahal nggak pengalaman. Wah, kepinginnya begini, ternyata awalnya benar, 2 kali, 3 kali, 3 langkahnya salah kan gitu. Ya. Akhirnya saya nentukan, setelah itu saya tak kerja dengan orang lain. Nah, Mbak Diti kan tahu kalau kerja dengan Mas Anto, dengan siapa itu kan ada orang lain yang selalu mengejar saya kalau itu harus selesai kerjaannya dan uangnya harus dikembalikan. Benar. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi. Iya, subhanallah. Motivasi nggak bisa macam-macam. Wah, alhamdulillah. Nggak bisa macam-macam, tapi ternyata oh ya memang harus gitu. Mungkin kalau sharing dengan teman waktu itu saya digoblok-goblokkan, disalah-salahin. Kenapa? Loh, kalau kamu bagi hasilmu cuma segini. Misalnya, kalau kamu pinjam di bank, hasilmu kan lebih, kamu untungnya bisa lebih besar. Tapi kan saya orangnya malas mikir pusing-pusing juga. Oh, sudah ada, ngapain kok pusing-pusing? Iya. Uang ya, pakai foto ya sudahlah. Iya, alhamdulillah. Tapi saya pikir dengan itu sudah sudah terjawab. Oh ya, justru saya bisa beli motor, beli mobil, beli rumah itu setelah kerja sama dengan orang lain. Ya Allah, iya. Kan saya pikir oh ya, makanya sampai sekarang pun saya pasti kerja dengan orang banyak. Kenapa? Ya itu tadi, kalau saya kerja sendiri pasti lebih santai ya. Benar. Akhirnya kecemplung, iya, terlalu nyantai. Mungkin itu ya, tapi ya ini kan bagi hasil aja. Bagi sharing aja. Pengalaman, ya benar. Ya alhamdulillah menarik ini Pak Dadang malahnya. Jadi memang pemirsa, ini Pak Dadang ini juga panjang perjalanan kenalnya dengan saya, subhanallah. Beliaunya memang pejuang di sini. Saya kenal juga cukup dekat dengan keluarganya, dan keluarganya memang sejak awal konsentrasinya di bidang penerbitan, percetakan, perbukuan dan sebagainya. Ini subhanallah. Ini justru menarik. Jadi pada siang hari ini kita bisa belajar sebetulnya. Dan ini tips yang menarik, Pak Dadang ini atau Bang Dang ini boleh dikata sebagai generasi kedua jadi ya, yang meneruskan usaha dari ayahanda almarhum. Mudah-mudahan barokahnya mengalir buat beliau juga. Untuk yang selanjutnya, Bang Dang mungkin bisa dijelaskan juga. Kalau ini menarik tadi karena meneruskan usaha keluarga, apa sih yang mendorong Bang Dang untuk ya sudah, saya sudah terjun di sini, belajar dari ayahanda dan sebagainya, tapi kan banyak juga cerita-cerita di luaran bahwa untuk generasi kedua atau generasi ketiga nantinya dalam satu bisnis keluarga, itu kan kadang-kadang, wah bapakku ini ya sudah aku nyari bisnis yang lain lah. Ini Bang Dang kok terus tertarik meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh ayahanda atau keluarga. Kenapa Bang Dang? Ya, awalnya memang kayak tadi baru lulus kuliah, lihat teman-teman kerjanya ada yang di Timika, ada yang apalagi saya SMA ikut pecinta alam, pengennya itu kerja yang di jauh-jauh, di tengah hutan, perusahaan asing. Kok teman-teman saya pada kerja di sana, ada yang di Kalimantan, ada yang di Timika, ada yang di Sulawesi. Kayaknya hasilnya kuliah kayaknya harus seperti itu. Waktu itu mikirnya seperti itu. Sama, akhirnya pengen ke sana daftar nggak boleh lah sama ayah saya, karena memang ayah saya orangnya lurus aja. Udah lain toko ini nggak ada yang nerusin, terus buat apa saya, kalau nggak saya tutup aja, sempat bilang gitu. Tapi memang ayah saya itu orang yang sabar, jadi meskipun nggak mau diajakin terus, akhirnya masuk kita ke Nah, dari pengalaman yang tadi pernah ditipu, akhirnya saya merasa punya hutang sama ayah saya. Salah satunya itu salah satunya aja. Yalah tak bantulah ayah saya. Saya kan nggak enak dulu pernah
ngerepotin, nyusahin ini uang segitu banyaknya tahun segitu, tahun berapa itu ya? Banyak 70 juta. 90-an gitu, 70 juta ya lumayan. Sekarang ya 500 juta. Iya benar. Ya, artinya kira-kira seperti itu. Artinya bingung juga mau nyari ke sana ke sini, tapi gampang aja kalau untuk kayak saya ya sudah, namanya saya usaha dagang. Dulu waktu nggak punya saya beli tanah, Pak, saat butuh gini keluargaku butuh ya tak jual aja. Mau ngapain dong, saya masih punya tanah yang lain, masih punya yang saya bukan yang saya tempati, yang saya jual kan gitu. Artinya betul. Itu yang mengajari saya juga selama kerja saat ini. Setelah ayah saya nggak ada pun kerja ya santai aja. Kalau memang harus rugi ya sudah rugi, tapi ya yang penting ikhtiarnya yang benar. Iya. Caranya yang benar gimana ya? Salah satunya tadi bukan Mbak Didut, kita harus kalau jualan buku yang ngumpul sama yang jual buku lah. Ya, supaya benar. Kalau keluar bahasanya sama semua, ilmunya bagi-bagi. Jadi kita mudah. Percetakan itu kan tadi yang cerita awalnya kan penerbit, percetakan, toko buku kan satu jalur gitu ya. Ternyata setelah tahun-tahun kebelakang ini 20 tahun terakhir itu nggak bisa kerja dibarengkan gini, hidup sendiri-sendiri. Karena kalau saya mau nyetakkan ke penerbit, percetakan saya sendiri, penerbit ini mau nyetakkan terlalu lama karena mesinnya kecil, mesinnya menengah lah, kelas menengah tempat saya. Untuk kapasitas percetakan itu saya punya yang setengah plano itu ada 3 mesin. Setengah plano itu artinya kalau kertas dari pabrik potong 2 setengahnya. Jadi kelas levelnya itu kalau A3 ini A2 lah. Ya A2. 2 kali A3. Kalau yang besaran lagi di Jawa Pos itu yang 4 kali A3 mesinnya. Oh, besar. Ya, makanya mereka harus cetak massal yang jumlahnya sangat besar. Akhirnya kan gitu, kalau penerbit mau mencetakkan percetakan sendiri, selisihnya bisa 1 bulan, bukunya udah nggak laku. Iya. Akhirnya kita nyetakin keluar aja, sama aja. Percuma percetakan sendiri juga ya nggak percuma ya. Cuman percetakannya sendiri nggak bisa memenuhi kebutuhan penerbitnya sendiri. Iya. Jadi sekarang saat ini jalan sendiri-sendiri, toko buku hidup sendiri, percetakan ya hidup sendiri, penerbitnya ya hidup sendiri. Harus bisa jalan ya. Semuanya. Ya, alhamdulillah ya dengan modal kepercayaan itu, percetakan itu saya nggak punya sales, nggak punya marketing, nggak punya apa-apa, terus punyanya kita itu kalau saya guyon sama teman-teman tuh saya itu dirjen, direktur ijen. Direktur ijen. Masya Allah. Ya, iya. Ya keuangan iya ya, tapi intinya karena perusahaan kecil yang di percetakan itu kita punya 8 orang gitu ya, 7 orang, 8 orang yang bantu kerja. Memang saya bikin sekecil mungkin supaya efisien, nggak repot-repot. Benar. Nah, dengan saya ikut organisasi seperti asosiasi percetakan seluruh Surabaya itu kan ikut di situ. Iya. Seluruh Jawa Timur malah itu banyak yang kenal. Jadi saya nggak perlu harus repot-repot karena sering rapat dengan teman-teman dari Jawa Pos, dari Surya, dari Gramedia, dari mana. Jadi kalau mau nyetain yang jumlah besar, ya tinggal telepon aja, udah besok selesai gitu aja. Sebaliknya kalau saya kan percetakan yang menengah, kalau saya mau mencetakkan yang levelnya lebih kecil, memang harus pilih segmen sih kita. Saya sudah menentukan segmennya kelas menengah. Jadi menengah itu kalau yang cetakan 20.000 ke atas, kalau kita ngerjakan ke Jawa Pos itu 3 hari bisa selesai. Kalau ke saya bisa 10 hari. Tapi kalau ya terlalu lama. Iya benar. Tapi kalau kecetakan 5.000 ke bawah di Jawa Pos misalnya harganya 50.000, di saya bisa 35.000 karena mereka terlalu nggak efisien, terlalu besar untuk mengerjakan yang kelas itu. Lain-lain ya. Ya segmennya ada 3 ya, besar, menengah sama kecil. Yang kecil-kecil yang seperti bikin nota-nota yang di Embong Malang itu seperti itu mesin yang folio, mesin double folio itu bisa. Ya. Seperti Surabaya daerah Patemon itu banyak. Itu juga harus kita jalin semua hubungan dengan itu. Iya. Supaya kalau ada kerjaan yang kecil kita kasih lah teman yang. Iya. Bagi-bagi rezeki. Tinggal kontak. Kamu mau ini, mungkin kita nggak dapat untung apa-apa, tapi hubungan dengan pelanggan itu lebih mahal sebenarnya. Iya. Itu. Betul. Subhanallah. Nah itu yang saya nggak pernah mikir ya, Kak. Nggak pernah mikir
itu nanti langganan hilang atau gimana nggak tahu, nggak sempet mikirnya. Pokoknya ya alhamdulillah masih dipercaya orang sampai sekarang. Memang kemarin waktu corona ini, pandemi corona ini menurun kira-kira karena customer saya banyakan di bidang pendidikan kan, sekolah. Sekolahnya libur sudah 3 bulan. Libur semua, iya benar. Iya, otomatis nyata ujian nggak ada, nyata ini nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah masih bisa bayar THR. Wah, subhanallah. Hebat. Artinya untuk itu masih cukup, masih ada lah tabungannya. Kira-kira seperti itu. Masih dikasih rezeki lah sama Allah. Ya, alhamdulillah. Habis sama sekali enggak. Dan anak-anak juga menyadari, juga staf saya juga, pegawai saya juga nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Yang penting tetap jalan. Iya, benar. Ya bagus. Alhamdulillah setelah masuk kemarin ini ya juga malah mulai banyak. Kan saya baru buka tanggal 2 nih. Baru kemarin berarti 2 hari lalu. Baru ya, liburnya kan sekalian seminggu gitu loh. 10 hari kemarin libur. Ya alhamdulillah, jadi ini paling enggak kan dari setiap kesulitan itu insya Allah kalau kita tetap semangat, kita istiqomah, pasti ada jalan, ya kan? Kuncinya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke nanti secara bisnis yang dijalankan Bang Dan itu secara ruhiyahnya apa yang harus dijaga. Tapi sebelumnya mungkin bisa disampaikan atau dibagi juga sekarang. Kalau tadi sudah bisnis personalnya, di organisasi yang saya kenal, kita nyambung lagi waktu itu ketemu karena Bang Dan punya aktivitas organisasinya sebagai salah satu pengurus IKAPI juga kan. Monggo Bang Dan, kalau dari sisi organisasi bagaimana kondisinya? Jadi salah satu yang bisa hidup bertahan selama ini, usaha apapun, menurut saya usaha apapun itu kekuatan komunitas. Itu yang penting. Kita mau jualan apa, kalau kelas ibu-ibu arisan ya, kok ada komunitas arisan itu pasti ada taklim, ya pasti ada yang bawa baju kan gitu. Iya, benar. Niatnya dari rumah nggak tahu macam-macam, dari 30 orang yang berangkat taklim, yang 2 bawa mobilnya penuh baju. Tapi ya itu ikhtiar ya. Sama sebenarnya dengan di IKAPI itu kan Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi penerbitnya, perusahaannya. Akhirnya kita berbagi di situ bagaimana cari buku yang bisa laku, cari buku yang bisa dapat duit. Alhamdulillah sebenarnya ada aja jalurnya. Kadang-kadang nggak disangka-sangka, kemarin saya sudah lama nggak bikin buku, dimarahin sama teman-teman. Mas, teman kok nggak bikin buku-buku? Males ya. Jangan gitu. Oh iya ya, aku salah ya. Padahal saya punya naskah banyak ini. Maksudnya enggak. Tapi dari situ akhirnya ada buku yang laku nasional, dapatlah, dapat rezeki, alhamdulillah. Padahal yang di toko sepi, tapi dari situ dapat gantinya banyak. Wah, subhanallah. Dan itu nggak nyangka kalau model proyek-proyek yang nasional itu memang agak sulit sih. Sulit itu dalam arti gini, nandurnya sekarang, panennya 3 tahun lagi. Baru nanti, iya benar. Ya, kayak orang mau nandur duren gitu, nandurnya sekarang 5 tahun baru durennya tumbuh kan gitu. Tumbuh, iya benar. Bukan nandur jagung yang 3 bulan bisa tumbuh gitu. Ya. Kalau untuk yang kelas nasional kebanyakan gitu. Dan harus punya jaringan. Kalau saya nggak ikut ke IKAPI gitu, mungkin juga meskipun punya buku yang bagus nggak bisa terjual. Pasti. Terus aktivitas seperti apa itu namanya? Kemarin sering adakan rutin pameran itu jadi diganti atau gimana dalam kondisi seperti sekarang? Ya nggak boleh. Kalau itu ditunda aja sih sebenarnya. Ditunda. Sebenarnya kemarin mau bikin pameran karena itu agenda rutin pameran buku, cuman nggak mungkin mengumpulkan orang juga. Saya ingat dulu dibantu Pak Ridho kita bikin acara yang di JX itu Ustadz Yusuf datang sampai 1.000 orang yang bisa datang kan gitu. Biasanya kita juga dengan YDSF kadang-kadang mendatangkan Ustadz Wijayanto, pernah sampai 1.500 orang ya. Biasanya sebenarnya itu kan
komunitas itu tadi, nggak mungkin IKP bisa bekerja sendiri. Ya. IKP selalu mengajak semua yang rutin itu biasanya dengan IGTKI, karena yang punya anak-anak murid TK, Ya. GTKI Mereka, atau IGRA, Ikatan Guru Rodatul Atfal. Ya. Itu punya, ya kalau mereka sekali mengerahkan gitu ya banyak sekali. Banyak. Nah, itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh penerbit-penerbit buku atau ATK yang alat-alat mewarnai lah, apa yang bidang pendidikan. Itu untuk bekerja sama. Kita menyediakan tempatnya, mereka mendatangkan anak-anak itu nggak perlu tempat lagi, karena kita juga di satu sisi mereka datang semua termasuk orang tua disuguhi pameran buku supaya bukan cuman gadgetnya aja, tapi juga bukunya juga buku. Ya. Tetap jalan. Ya, ini menarik, Bang Dang. Apa kalau sekarang itu selain karena ada masa pandemi ini kan, sebelum masa pandemi ini sudah mulai kelihatan ada semacam kayak pergeseran antara e-learning dari anak-anak atau orang-orang gemar membaca buku secara fisik menjadi lama-lama e-book, ya. Itu pengaruh nggak sih, Bang Dang, secara pengaruh, tapi sampai saat ini buku cetak itu tetap masih diminati. Terutama seperti novel. Mungkin Pak Didut pernah nggak baca novel di e-book? Paling 10 halaman, udah pusing. Sudah pusing. Tapi kalau 100 halaman itu tetap buku fisiknya akan dibeli. Masih ya. Tapi memang arahnya, ini teknologi kan nggak bisa dilawan juga. Ya. Sekarang banyak buku penerbit-penerbit seperti penerbit ini pengurusnya IKP Jatim juga punya buku e-book. Buku e-book itu sekarang buku buku misalnya seperti buku fisika gitu ya. Tapi kalau melalui komputer ada visualnya. Kalau tabrakan kecepatan gini dari sini itu ada visualnya. Anak itu lebih mudah memang. Nah, itu kelebihannya yang e-book itu di situ. Digitalisasi. Jadi mereka menerbitkan buku seperti penerbit Intan, macam-macam. Itu menerbitkan buku, tapi ada juga linknya ke website. Jadi kalau halaman ini ya sekarang sudah mulai seperti itu. Tapi buku fisik 10 apa 15 tahun yang lalu juga dibilang gitu, buku fisik nantinya akan tergantikan oleh e-book. Tapi sampai hari ini saya lagi nyetak ini di percetakan itu nyetak buku juga. Masih tetap ya. Jadi mungkin segmennya ada aja pasti ya. Tapi memang ada perubahan. Kalau dulu cetak sebagai ini dari segi penerbit ya. Kalau dulu dari penerbit itu nyetak buku itu angkanya 3.000 misalnya. Angka ajaibnya itu 3.000. Kalau bisa jual 3.000 baru diterbitkan kan gitu. Bahasa gampangnya gitu. Kalau nggak laku 3.000 pasti rugi dia. Tapi zaman sekarang itu zaman POD, print on demand. Jadi nggak perlu harus nyetok 3.000. Tapi bikin 1.000, bikin 500 berkali-kali. Supaya gudang nggak penuh juga, biaya gudang nggak. Karena teknologi cetak juga semakin mudah. Sekarang orang bikin misalnya kalau dulu mahasiswa buku-buku dari asing gitu, sekarang mau ngeprint e-booknya diambil, di print hasilnya bisa bagusnya sama atau lebih bagus malah. Iya, benar. Nah, artinya teknologi itu bisa memudahkan yang gitu. Tapi dari segi saya sendiri sebagai percetakan yang kelas menengah itu berkurang, tapi masih ada lah. Masih tetap harus inovatif mungkin ya. Harus inovatif. Arahnya kalau misalnya buku, saya sendiri pun sudah sejak tahun lalu sudah merasakan, sekarang sudah punya customer yang pabrik 2, arahnya ke industri, bukan buku lagi. Ya sekarang dia masih 20% lah dari omset saya tapi dengan pabrik itu ternyata enak juga. Memang awalnya sulitnya minta ampun untuk masuk ke pabrik Jepang. Saya kan punya customer King Jim. Dulu waktu pertama masuk ya diketawa-ketawain karena kerja apa kok nggak
kurang bagus lah manajemennya kan gitu ya. Tapi mereka akhirnya melihat juga harga saya lebih bagus, hasilnya juga sama. Akhirnya sekarang sudah berapa tahun ini jadi customer saya enak. Kalau sudah lama ini nggak perlu kerja lagi, tinggal SMS-an aja. Iya, enak, nggak perlu repot-repot. Itu apa order percetakan yang mereka ya, artinya nantinya akan ke kemasan. Jadi kalau Pak Didu nanti beli misalnya beli Outner yang mereknya King Jim, itu ada labelnya kan? Ya. Tulisnya itu putih. Nah, itu saya nyetakkan seperti itunya. Oh, kan dia jual internasional. Iya. Makanya kualitasnya juga harus sesuai sama direkturnya kan Jepang. Iya. Harus sesuai sama kelas Jepang itu. Awalnya memang kita kesulitan, tapi kalau kita mau belajar, mau memenuhi mereka, ya akhirnya mereka sekarang sudah bertahun-tahun sudah percaya, dan itu saya merasakan awalnya memang sulit, tapi kalau sudah masuk, saya ke pabrik Jepang yang lain pakai referensi customermu dari mana, King Jim, langsung dia langsung pesen, nggak pakai nanya-nanya lagi. Mantap. Karena tahu kalau King Jim itu cerewetnya minta ampun, mungkin gitu ya. Iya benar. Karena bukan cerewet sebenarnya, tapi dia standarnya tinggi. Iya, standar kualitas. Kita sudah melayani dia dan sudah bertahun-tahun. Orang Jepang yang lain itu langsung oke, saya pesan aja ini. Bisa. Gitu. Iya. Nah, akhirnya gitu. Sama dengan secara nggak langsung kalau orang-orang teman saya pabrik aki itu bisa jalan karena dia punya sertifikasi yang kuat ya. Itu kualitas ya. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Kalau di percetakan yang sebenarnya yang prospeknya masih bagus itu percetakan. Nantinya kan kemasan itu akan semua orang membutuhkan. Itu kan semua orang sekarang teman-teman yang nganggur itu kan semua usaha makanan. Iya, kebanyakan kuliner sekarang. Nah, sekarang kan kuliner itu kan butuh kemasan. Iya. Ada yang kemasan seperti martabak, ada kemasan seperti itu sekarang mulai arahnya ke situ. Oh iya, benar. Kan ya kemasannya teman-teman yang jual roti sekarang kemasannya minta yang seperti Pizza Hut, misalnya seperti McD. Sama seperti itu. Teman saya ini ada pesan dari Malang itu dia jual burger di mobil gitu. Iya. Dosen, dokter tapi sukanya masak, mainan, akhirnya jualan gitu. Iya, bagus itu. Rutin. Mungkin artinya, kalau percetakan masih ya berarti masih bisa bergeliat. Ya arahnya berbelok sedikit. Jadi mesin finishingnya dulu untuk buku perlu mesin lem buku, mungkin nanti mesin plong, mesin lemnya untuk kemasan, kira-kira seperti itu. Ya, tapi kembali lagi, iya benar. Kembali lagi misalnya tadi salah satu unitnya Bang Jang juga toko buku kalau nggak salah ya, itu pengaruh banget nggak itu Pak untuk kondisi sekarang? Toko buku bedanya sekarang jualnya sama sarungan bisa. Oh, multi produk nggak harus buku aja. Nah, penjualannya online. Jadi saya ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Waktu pandemi kemarin ini anak-anak nggak ada yang sekolah karena yang kebetulan yang saya jual buku untuk pelajaran, terutama buku Al-Quran dan lain-lain. Tapi yang banyak biasanya untuk tahun ajaran baru itu kan buku pelajaran. Itu saya sekarang omsetnya yang melalui mereka justru lebih banyak daripada yang saya jual di ecer. Tapi untuk yang grosir tetap yang di luar pulau saya masih banyak. Masih ada. Alhamdulillah masih ada. Dan harus berubah ke situ. Iya benar. Dan hari ini ada dari King Jim itu kan kemarin ngasih contoh saya jual dia ngasih contoh face shield itu yang untuk penutup ya benar. Mereka produksi itu dia kirim ke saya. Pak, iseng aja manajernya bilang, Pak, daripada sampai kan sudah star seller di Shopee. Kan sudah star seller. Nambahin barang kan nggak masalah. Ini lo masukkan. Face shield dia kasih brosur sama contohnya 5 biji. Ya sudah saya masukkanlah ke Shopee. Ternyata ada yang pesan juga. Loh, jauh-jauh yang pesan. Sekarang bingung. Artinya apa? Ya di online itu apapun yang bisa kita jual bisa. Itu bisa. Iya. Dulu saya juga awalnya
setahun yang lalu itu saya juga mikir, 2 tahun yang lalu gimana caranya belajarnya sama ponaan. Ini gimana cara buka Tokopedia ini? Begini iseng kan gitu. Ternyata sekarang justru yang menopang dari toko saya itu dari online ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau waktu sepi gini masih ada 20 paket sehari. Kalau waktu rame bisa ratusan sampai nggak nututi yang bungkus. Yang bungkus sih. Subhanallah, benar. Enggak, padahal uangnya ya macam-macam. Ada paling kecil, ada yang cuma 10.000, 17.000, tapi ada juga yang sampai membayar 5 juta, ada yang sampai puluhan juta ada. Tapi yang banyak itu yang segitu. Iya. Ya, kalau kita kayaknya nggak telaten ngurusi yang 15.000 nggak telaten ya. Jangan berharap dapat yang 15 juta kan. Iya, gitu. benar. Dari yang kecil dulu. Saya dari orang beli cuman 17.000 itu kemarin saya kirim ke Manokwari itu sampai 85 juta tahun lalu. Oh, subhanallah. Artinya dia pesen akhirnya untuk seluruh sekolah yang di situ dia yang ngedropin minta kirim buku tapi karena sudah kenal tapi kan mesti nyoba. Iya, benar. Kalau ngurusin buku yang 15.000 nggak telaten orang itu pasti nggak mau. Mereka nganggapnya nggak mau, percuma nanti banyak-banyak uangnya hilang kan gitu. Mereka pasti ngetes. Benar. Nah, ini sekarang dari sini, Bang Dan. Kalau tadi sudah subhanallah sharing pengalaman aktivitas bisnisnya luar biasa, Bang Dan. Sekarang pengen tahu sih tentunya kita juga pemirsanya kebanyakan dari jamaah juga. Setiap pebisnis, apa itu pebisnis atau pekerja, itu pasti ada aspek-aspek ruhiyah yang dijalani dalam kesehariannya. Ini pasti karena tanpa ridhonya Allah kan juga kita mungkin nggak akan bisa keluar dari masalah-masalah kita. Nah, kalau dari sisi Bang Dadang sendiri gimana pengalaman ruhiyah atau apa masukan-masukan buat pemirsa? Ya. Jadi selama salah satunya yang tadi itu saya ceritakan di awal, orang tua yang harus kita jaga. Sampai dulu kalau ibu saya sudah tua itu saya bareng-bareng teman-teman di IKP itu mesti kalau menasihati saya, terutama yang sudah tua-tua itu, kamu harus bersyukur kamu masih punya ibu. Saya malah nggak punya, nggak bisa nyenangkan ibu saya. Sudahlah, jangan cerita tentang kerjaan di ibumu, yang seneng-seneng aja lah. Awalnya saya ketawain aja, tapi saya pikir ternyata enak juga. Dan karena setiap ketemu ibu saya pasti cuma satu yang sering dikatakan, ya pasti aku mendoakan anak-anakku lah. Dan pekerjaan orang tua itu kan enak, berdoa terus. Ya, benar. Nah, kalau kita nggak baik-baik sama yang berdoa, nggak masuk ke listnya. Satu. Jadi ke orang tua itu kadang-kadang kan ada teman-teman yang, wah orang tua aku suka minta uang kayak gini. Ya harus minta uang nggak apa-apa, masih ada. Kalau saya pikir juga gitu. Kalau masih ada ya masih nggak apa-apa. Iya benar. Paling sama kita dulu kalau masih kecil minta beli mainan yang harganya mahal paling ya di Slemurno kan gitu. Iya benar. Tapi orang tua ya sama aja. Kalau orang nggak perlu dikata-kata yang nggak enak di Slemurno gitu, harus belikan yang lain. Iya. Kira-kira seperti itu. Satu itu. Kedua, kejujuran itu yang penting. Terus saya pada saat saya Pak Dirut kan tahu saya dulu sering proyekan gitu. Setiap tahun itu pasti ada masalah. Masalah macam-macam. Pada saat ada masalah yang kayaknya bikin saya pusing 3 hari sampai 7 hari nggak bisa mikir gitu, saya ingat omongan saya. Obatnya yang paling sama dengan Ustadz Yusuf pernah ngomong itu. Kalau bingung, sedekah aja. Ngapain? Daripada kamu sakit, ngeluarkan uang untuk rumah sakit sampai 10 juta, kamu sedekah 1 juta loh, tapi orangnya seneng doakan minta ampun. Doanya sak panjang-panjangnya kasih dibantu 1 juta memecahkan masalahnya orang yang butuh 1 juta. Doanya sampai panjangnya minta ampun. Allah, iya benar. Padahal kita cuma minta doa aja ya wes terima kasih paling, tapi mereka ternyata doanya lebih-lebih dan itu yang membukakan. Soalnya saya sudah merasakan sendiri. Pada saat bingung
harus ruta misalnya. Tapi saya sudah ngomong istri saya, ini kalau ada apa-apa mobilnya tak jual ya. Untungnya keluarga juga mendukung, jadi ya terserah gitu aja. Kalau sudah terserah kan kita jadi enteng. Kalau kita sudah ikhlas, saya merasakan itu. Kalau sudah ikhlas, tiba-tiba ada teman dari Jakarta telepon, kamu, kita kan kerjasama. Kalau kamu rugi ngomong dong. Loh Bu, kan nggak ada orang mau menanggung rugi. Ngapain saya harus cerita? Loh ngomong ke saya. Akhirnya istilahnya kalau mobil itu sudah mau hilang, ternyata mobilnya yang harus hilang cuman 2 bannya saja. Ya pasti langsung ACC lah. Udahlah saya bantu ngomongkan ke orang-orang itu gini. Banyak jalan keluar yang tiba-tiba saya nggak tahu dari mana. Tapi intinya urusan saya selesai lah. Iya, benar. Entah itu selesainya dengan mungkin nggak sesuai sama keinginan saya ya, tapi nggak jadi merugikan. Iya, benar. Dan itu terjadi selama 20 tahun, Pak itu. Gimana kalau nggak harus tetap kayak gitu? Iya. Jadi pada saat pusing saya ingat omongan ayah saya itu ya, daripada nggak ada yang dilakukan ya sedekah aja. Iya, apa yang disedekahkan? Kalau kita punya uang ya uang, harta. Kalau nggak punya ya tenaga. Iya. Kita bantu orang yang mungkin Pak itu sering bikin kegiatan baksos. Kadang-kadang kan ngapain kita repot-repot mau bantu, kemarin ada baksos ya, mulai teman-teman SMA terus, tapi ternyata kan kelihatannya capek toh gitu. Tapi kalau senang ketemu orang yang dikasih itu, padahal cuma nganterin beras 1 paket gitu ke rumah orang yang setuju, doanya minta ampun panjangnya. Pak, semua lebu ini bukan uang saya, ini uangnya teman-teman saya yang seterban. Iya, enggak apa-apa, tapi ya saman kan yang ngantar ke sini. Ya, saya doakan juga. Allah, kecipratan ya. Kalau kita enggak, iya, meskipun kita enggak ikut mengeluarkan uangnya, tapi tenaga aja sudah dapat doa yang baik. Ya, kira-kira seperti itu. Terus ya yang penting mendoakanlah ke orang tua. Iya, benar. Kalau ada lagi, kalau saya dulu pernah sering dimarahin ayah saya kan, kalau ada kesulitan yang saya cerita ke ayah saya itu paling ya kemarin aku sudah sholat malam gitu. Itu cerita yang dulu. Waktu masih ada ayah saya. Yeah. Ayah saya kan ketawa. Kamu itu kalau ada perlunya aja sholat malam. Saya langsung malu. Oh iya. Kalau nggak ada perlunya kapan kamu nggak bangun? Saya ingat karena sejak saya SMP, ayah saya itu jam 2 itu mesti. Dan saya dulu, kalau zaman dulu kan TV-nya satu keluarga kan satu ya, di tengah, di ruang tengah gitu. Benar. Kita nyetel TV sampai malam-malam gitu, tiba jam 2 klotek-klotek, wah tuh ayah bangun, patiin aja. Setiap jam 2 itu sudah rutin bangun gitu. Ya mulai sore-sore. Iya, artinya ya amalan itu yang memudahkan ayah saya sehingga dibantu orang banyak. Terus ya sebenarnya kuncinya menjadikan kita ikhlas itu kan karena bangun malam. Iya, benar. Orang yang kadang-kadang nggak ikhlas itu karena katanya ya kurang bangun malamnya, itu aja. Bangunnya siang. Iya. Saya dulu juga gitu, wah katanya kalau ada kesulitan suruh salat malam. Ya salat malam, tapi lapor ayah saya malah diketawain loh. Kamu kalau ada perlunya aja gitu, kenapa nggak tiap hari sih? Gitu. Benar. Tambah enak, tambah ringan. Benar banget. Wah, alhamdulillah ini banyak masukan-masukan dari Pak Dadang ini yang mudah-mudahan jadi pencerahan dan motivasi ini sebetulnya buat banyak sih subhanallah hikmah yang bisa Semoga teman-teman itu juga, terutama yang terdampak itu, kalau menurut saya sih sederhana aja. Saya juga nggak tahu karena perusahaan saya kan rugi juga. Untuk gajian anak-anak itu kemarin juga bingung. Untuk THR ya bingung uangnya dari mana. Tapi kenyataannya ya ada aja, itu datang sendiri. Betul. Telepon orang ya, telepon customer ini, Pak ini ya ini aja tak transfer, tak bayarin dulu. Loh kok enak. Ya Allah, alhamdulillah. Artinya banyak kemudahan ya. Kalau kemudahan itu ya gitu, harus kembalinya ke sedekah itu tadi, jangan kurang-kurang lah. Ya, jangan kurang-kurang sedekah, bagus itu. Jangan kurang-kurang, pasti
kemudahan itu ikut terus. Itu yang saya alami sendiri. Saya dulu kan macam-macam gitu. Yes, Pak Didi kan tahu, apalagi kalau pergi sama teman-teman itu ya pergi malam tapi bukan sholat malam. Pergi malam pulang pagi. Bukan sholat pulang pagi, ya Allah. Iya, masa lalu itu ya. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah untuk apa itu namanya? Pertemuan kali ini Pak Dadang sudah kasih tips-tips yang luar biasa menurut kita buat semuanya, buat pemirsa kita. Kalau bisa saya simpulkan secara sederhana, penting sekali pertama adalah kepercayaan. Ya, tadi Pak Dadang sudah sampaikan kepercayaan itu utama. Yang kedua mungkin kalau bisa saya simpulkan adalah keistiqomahan. Ya. Istiqomah dalam berkarya, dalam berusaha, ya kan. Terus kalau kita istiqomah, kita ikhlas niatnya dan sebagainya, itu insya Allah pasti ada aja rezeki yang Allah hadirkan buat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi Allah akan bukakan pintu rezeki. Yang penting jangan sampai kita mencurangi yang lain, berbuat yang mudarat, berbuat yang zalim dan sebagainya. Insya Allah apa itu namanya akan menjadi jalan kemudahan. Dan yang paling penting akan menutup pintu rezeki. Pintu rezeki, benar. Dan yang paling penting yang saya belajar ini tadi dari Pak Dadang, mudah-mudahan juga buat semua yang menyaksikan ini adalah birrul walidain. Jadi berbakti pada orang tua, menghormati, menyanjung, mencintai tanpa adanya tedeng aling-aling atau tanpa pamrih. Ya. Karena bagaimanapun caranya mereka mau minta apa itu saat ini yang kita lihat. Tapi kita mungkin nggak tahu perjuangan mereka saat kita kecil dulu, wong kita masih kecil, ya kan? Bahkan mereka mungkin berjuang setiap tetes keringatnya mencarikan sang ayah mencarikan nafkah buat keluarganya, sang ibu itu tetesan keringatnya buat kita untuk tetap sehat, tetap tidak nangis dan sebagainya. Itu subhanallah luar biasa. Jadi poin-poin ini yang luar biasa ini siang ini sudah kita dapatkan dari Pak Dadang. Untuk yang terakhir mungkin Pak Dadang bisa ngasih kesimpulan singkat atau tips apa yang mungkin tadi belum sempat disampaikan atau digarisbawain lagi sehingga menjadi manfaat buat teman-teman. Ya, mungkin ini yang sering dilakukan teman-teman saya banyak juga yang usaha itu istiqomah itu penting karena banyak teman-teman saya sendiri kalau bahasa saya itu dia setiap tahun itu kelas 1 lagi, nggak pernah kelas 6, kelas 3, kelas 5 karena baru usaha. Ya, tahun depan baru setahun nggak kuat pindah lagi usaha lain. Mungkin benar juga itu, tapi silakan. Tapi saya sendiri merasakan usaha saya ini, ayah saya ini sudah mulai tahun 70. Kemarin waktu ada TNR di Jakarta itu dibuka aktenya. Loh, ini tahun 70 Pak, iya. Wah, saya belum lahir ya, kamu masih lebih muda dari saya. Artinya bidang yang sama itu pasti bisa hidup selama 40 tahun. Dari sejak ayah saya mendirikan itu dengan modal nol, ayah saya masih kontrak tempatnya sampai sekarang punya rumah, punya gudang, punya percetakan, itu asetnya. Terus yang artinya memulai itu memang sulit. Seperti saya tadi cerita masuk ke perusahaan Jepang itu juga awalnya sulit. Tapi saya sendiri kalau sulit gitu malah kadang-kadang tertantang. Kenapa ya kok nggak masuk? Tak datengin terus digoblok-goblokin dia tak datengin aja. Lama-lama diajarin. Bosen dia ngoblok-ngoblokin. Ini nggak diterima. Kenapa ya orang ini kok marah-marah sama aku ya? Salahnya apa ya? Berarti kurang bagus kerjaanku. Tak tunjukin hasilnya. Kalau gini gimana? Kalau mungkin itu juga rugi ya awalnya. Tapi rugi itu bukan untuk dari segi hitung-hitungan mungkin saya rugi, tapi karena dalam hati saya nggak puas. Iya benar. Orang ini harus tak bikinin kayak gini. Orang nggak diminta tak bikin, nggak diminta tak bikin. Ya Allah. Sampai anak buah saya juga
Pak ngapain Pak? Nggak apa-apa kepingin aja. Saya Iya bilang, ampun, ya, kerja ya, keras tuh. tapi setelah orang, ya artinya ya itu tadi, yang istiqomah, yang telaten, bikin roti juga jangan ganti-ganti, temennya bikin jualan roti, Ikut-ikut. ikut-ikutan roti ini, besok pengen roti ini. Padahal setiap roti, kadang-kadang orang-orang itu memang pinginnya kerjanya mudah, hasilnya paling banyak. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya kalau pengalaman saya sendiri, kita ini kan nggak perlu hasil yang banyak. Hasil Iya. yang cukup itu loh sudah Iya. tenang. Sudah tenang hidup ya. Benar. Kalau kita sudah tenang, itu mau investasi, mau main apa, mau sepedaan, pagi-pagi hari Minggu mau libur 3 hari, mau libur 1 bulan, itu mudah. Tapi kan harus cukup dulu. Iya, benar-benar. Nah, mikirnya kerja itu juga harus yang cukup dulu. Di depan toko saya itu tukang parkir itu mulai saya masih SMA sudah kerja di situ, bayangin. Oh, iya. Tukang parkirnya. Dan dia puas aja jadi tukang parkir. Iya, standar cukup kan beda-beda tiap orang ya. Iya, teman saya yang di bank kemarin sampai utang, mobilnya harus saya beli untuk nutup hutangnya. Artinya dia untuk kehidupan nggak cukup uangnya. Tukang parkir yang depan rumah itu 100.000 1 hari masih masuk dia. Waduh. Artinya dia tenang dah. Tenang, iya benar-benar. Dia sudah tenang gitu. Sudah bisa mungkin, alah kok ngapain aku jadi tukang parkir. Iya, jangan lihat tukang parkirnya, lihat uangnya loh sama. Iya. Yang dan ketenangan hatinya. Pakai dasi, ternyata punya saldonya minus. Iya. Dikejar debt collector sana sini, tapi ya seperti itu. Mungkin itulah. Jadi kerjakan apa yang kamu senangi, apa yang sampai yakin itu sampai tembus. Kalau saya sih sampai tembus hasilnya apapun. Ya kemarin ada temennya adik saya juga mau pesen cetakan gini. Ini gimana bang? Sudah stream on kabeh itu. Loh, nanti uangnya gampang tak bayari. Ya Allah. Akhirnya sekarang pesen lagi. Temennya Mas Yudut juga itu yang di BPJS itu. Oh iya. Nah itu kemarin berapa bulan yang lalu ini harganya segini. Kalau dihitung ya bingung. Saya bilang ke adik saya, kalau kamu ngitung capek aku ngitungnya, nggak usah wes. Masya Allah. Kalau rugi aku yang nanggung. Kalau kenapa? Saya yakin kalau itu bisa dikerjakan. Tapi karena itu apalagi langsung user, susah nyari langsung user sekarang kan gitu. Iya, benar. Kalau mereka sekarang kan mereka sudah percaya kerjaannya, kita tunjukkan dulu kalau kita bisa bekerja. Ya Allah. Yang jelas nggak rugi, malah adikku dapat banyak, saya juga dapat banyak. Alhamdulillah, iya gitu. Benar. Kalau dipikir-pikir gitu, dari 10 item mungkin 3 item memang rugi. Karena mereka pesennya sangat sedikit dan itu nggak benar kalau dihitung. Tapi item yang lain untungnya kebanyakan kan gitu. Ya Allah, ya manja dan wajah ya. Kebanyakan ya, tapi cukup ya. Artinya ya itu yang kita syukuri, yang positif aja lah ya. Iya benar. Subhanallah ya banyak nih. Ya saya pikir itu aja. Jadi kalau kita bersyukur besoknya itu dapat banyak. Dan saya merasakan ini sudah 30 tahun Pak Didut. Iya. Tapi saya juga nggak kaya raya, nggak punya macam-macam. Tapi rumah alhamdulillah ada. Alhamdulillah cukup. 2, 1 tambah 1. Nggak tahu. Saya dulu kerja sendiri nggak punya rumah. Iya. Ingat Pak Didut mungkin dulu waktu kerja sama teman-teman, proyekan yang nilainya justru lebih banyak, tapi nggak punya rumah. Malah nggak punya apa-apa ya. Iya, tapi setelah saya ngikuti ayah saya kerja gini-gini, malah punya rumah, kan aneh ya. Masya Allah. Iya. Subhanallah. Tapi ya nggak tahu ya terjadi ya itu. Ya saya bersyukur aja. Yang penting kalau ibu saya ikut seneng, saya pasti kerjaan itu kalau ibu saya nggak seneng, tak tinggal kadang-kadang gitu. Itu memang bisa jadi kunci juga itu nantinya. Ya nggak tahu kadang-kadang kan niku gini. Ya wis Bu, nggak usah wis. Dengan berat hati ya saya tinggal. Tapi kadang-kadang ya Allah. Saya dapat uang juga dari yang orang lain. Tiba-tiba ada saudara di luar kota, saya jual tanah, tahu-tahu dikasih duit, nih kamu tak kasih segini. Alhamdulillah. Sama aja hasilnya. Iya, makanya itu malah usahanya nggak terlalu keras. Iya, benar. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, moga-moga bermanfaat.
Insya Allah, amin. Ya, makasih banyak Pak Dadang atas sharing Sama-sama. ilmu dan pengalamannya kali ini. Tentunya tadi sudah banyak tips-tips dan apa itu namanya saran-saran motivasi yang diberikan. Selain pertama memang bagi rekan-rekan yang saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini yang masih ada orang tua, subhanallah, ini di sini kita lihat testimoninya betapa pentingnya kita untuk tetap menghormati orang tua. Sebisa mungkin orang tua yang masih ada itu kita layani apa yang mereka inginkan. Kalaupun yang sudah nggak ada gimana Ustadz? Ya kalau yang sudah nggak ada tetap harus kita doakan. Itu sebagai Ya. bentuk pengertian kita. Dan yang terakhir dari Pak Dadang tadi kalau kita bisa simpulkan itu adalah membantu orang lain, keikhlasan untuk membantu orang lain tanpa hitung-hitungan. Tadi sudah menarik sekali konsepnya, termasuk juga sedekah. Karena sedekah juga sebagai pintu pembuka rizki yang luar biasa. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup dari bagi pengalamannya Pak Dadang. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar usaha bisnis dari Pak Dadang maupun keluarga senantiasa diberi kelancaran. Mudah-mudahan juga semuanya juga dalam keadaan sehat. Dan harapan kami tentunya nanti suatu saat jika ada sharing-sharing lagi Pak Dadang bisa berkenan untuk ikut bagi-bagi tips-tipsnya kembali. Gitu ya Pak ya? Yap. Ya, mungkin itu untuk kali ini. Terima kasih pemirsa semuanya. Pokoknya saya kalau sama Ustaz Adit ini nggak bisa nolak. Masya Allah. Kualat kalau nolak. Masya Allah. Iya, nanti kita bagi-bagi pengalaman yang lain lagi. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.